Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemburu kisah. Kita jumpa lagi di Mystery Zone. Dan untuk sobat-sobat yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Dan kita masih menayangkan kisah-kisah dari Pak Diripto, yang mana kisah-kisah ini masih banyak ya Kang Surya ya. Iya Pak Syek. Dan untuk kisah kali ini Pak Diripto mau mengisahkan mengenai beberapa kisah seperti sebelumnya ya, beberapa kisah-kisah horor di proyek, yang mana kadang-kadang memang gaib di proyek tersebut memang ada di tempat itu, atau mungkin yang sekedar lewat di proyek. Tapi yang kisah kali ini adalah sesuatu tersebut atau hal gaib tersebut memang sengaja didatangkan di proyeknya Pak Diripto. Nah, kisahnya seperti apa? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya Pak Syek. Jadi ini dialami oleh Pak Diripto itu sekitar tahun 2009. Sebenarnya sudah cukup lama Pak Syek ya. Ya memang di beberapa kisah sebelumnya kan mungkin rekan-rekan teman-teman semua menyimak kalau ya ada sesuatu kadang-kadang sudah di lokasi proyek, memang dia sudah tinggal di sana sehingga harus dipindahkan atau gimana. Terus ada pula yang hanya sekedar mampir di lokasi proyek atau tertarik dengan hal-hal yang ada di proyek. Dan pada kesempatan kali ini memang Pak Diripto ya berbagi mengenai ceritanya bahwa sesuatu yang hal-hal horor dan misterius itu malah sengaja dikirim oleh pihak lain yang ingin mengganggu proyeknya Pak Diripto. Jadi apa yang dialami beliau di tahun 2009 ini ya sebenarnya bukan proyek yang prestisius atau besar atau apa Pak Cek ya, hanya sekedar membangun rumah tinggal 2 lantai di salah satu perumahan, hanya sederhana itu aja. Dan perumahannya pun katanya Pak Diripto ya bukan perumahan yang mewah atau elit atau apa, ya perumahan sederhana yang rata-rata di sana memang 1 lantai, cuman kebetulan ada lahan kosong itu yang kiri kanannya itu sudah dibangun rumah itu 2 lantai. Jadi Pak Diripto dan krunya itu diminta untuk membangun oleh pemilik tanah rumah yang ya 2 lantai juga lah, biar seimbang dengan yang ada di kiri dan di kanannya gitu. Ya akhirnya Pak Diripto pun dengan senang hati dia membawa semua kru dan pasukannya dengan membawa anak buah yang cukup banyak lah. Pak Diripto memulai pekerjaan di sana karena si empunya rumah ini sebenarnya orangnya ya cukup baik, cukup enak, dan sudah kenal dengan Pak Diripto cukup lama. Jadi ya ibarat kata Pak Diripto, wah kalau sama pemilik yang satu ini, pemilik tanah yang satu ini kayaknya enak deh, orang ini juga nggak ribet-ribet amat, permintaannya nggak aneh-aneh dan sudah saling memahami gitu. Akhirnya ya Pak Diripto pun memilih tukang-tukang terbaiknya dia untuk memulai pekerjaan di lahan kosong itu. Ya seperti biasa, awal-awal untuk memulai proyek kan juga harus komunikasi dengan ya warga sekitar. Ya memang ada salah satu hal sih, karena pada waktu awal mereka kan harus membawa kayak material batu, terus pasir, kerikil, dan kendaraan-kendaraan seperti itu kan otomatis memasuki area perumahan yang hanya bentuknya katanya Pak Diripto itu hanya 1 jalan, tapi ada 3 blok Pak Jack. Jadi ya bentuk lahannya itu hanya seperti huruf U gitu aja, pintu masuknya cuma 1. Nah pada awal-awal mereka membawa material itu memang Pak Diripto ini sempat mencatat, dia itu sering kali ya dalam aktivitasnya untuk mendatangkan material ke lahan yang kebetulan ada di tengah perumahan itu, sering kali dikomplain oleh salah satu warga itu yang letaknya persis di gapura pintu masuk perumahan. Jadi rumahnya itu di depan, ya kapling sudut katanya. Dia itu orangnya sudah sepuh, pensiunan katanya. Seringkali kalau ya kendaraan-kendaraan lewat situ ya kan ada polisi tidur yang cukup tinggi, ya otomatis pasir kan mesti tumpah, kerikil kadang-kadang jatuh. Terus kalau ada kendaraan bawa batu untuk pondasi gitu ya mesti bunyi kan kalau lewat ke area polisi tidur itu sempat dikomplain, ya pasirnya yang berjatuhan, terus kerikil yang jatuh di depan rumahnya. Tapi ya bagi Pak Diripto dan krunya itu adalah sesuatu yang ya sudah wajar lah, ada hal-hal seperti itu di mana-mana juga. Kalau orang memulai proyek
ya namanya juga orang bangun ya orang kerja, mesti ada ribut-ribut itu ada, karena suaranya pasti berisik. Tapi toh setidaknya si empunya tanah yang akan bangun rumah ini sudah minta izin ke Pak RT di situ dan semua proses sudah dilalui. Jadi Pak Diripto menganggap itu sesuatu yang wajar. Akhirnya mulailah proyek itu berjalan dan hal-hal seperti itu bisa diselesaikan oleh Pak Diripto. Dia sendiri itu sampai katanya sempat mendatangkan orang khusus. Orang khusus ini bukan berarti orang itu ahli, bukan. Katanya Pak Diripto orang itu hanya sekedar kuli di proyeknya. Tapi kalau ada material datang, dia itu harus ya standby di gerbang perumahan. Karena katanya kalau selesai masukkan material kayak pasir dan kerikil yang berjatuhan di sana, orang itu harus disuruh cepet-cepet membersihkan, cepet-cepet nyapu supaya tetangga yang ya mohon maaf yang agak berisik tadi itu nggak komplain lagi. Nah, jadi Pak Diripto benar-benar pingin dia itu melakukan pelayanan yang paling baik lah buat kenalannya yang yang lagi bangun rumah ini. Dan itu berjalan sudah cukup lama sampai akhirnya ya secara konstruksi bangunan itu yang lantai 1 ini secara bangunan sudah terbangun Pak Jack. Jadi dindingnya sudah terpasang semua hingga akhirnya waktunya untuk mengecor lantai 2. Nah, akhirnya didatangkanlah kendaraan yang agak besar, jadi kayak truk yang membawa semen itu. Jadi kendaraan dump truk besar itu datang ke sana membawa molen yang besar itu. Ya lagi-lagi hal yang sama, tetangga yang di depan gerbang itu komplain lagi karena kalau truk molen yang besar bawa semen kan melewati polisi tidur kan otomatis kan ya berisik bunyi, apalagi ngecornya kan nggak selesai dalam pagi sampai siang nggak selesai Pak Jack, itu sampai malam. Ya akhirnya kali ini kena lagi lah Pak Diripto. Sampai akhirnya Pak Diripto pun nyamperin bapak pensiunan yang di depan kompleks tadi. Dia juga menceritakan bahwa ya hanya 1-2 hari ini aja kok Pak gangguannya, besok kita sudah bersihkan lagi. Kalaupun ada masalah, ada material yang jatuh di depan rumahnya Bapak ya kita bersihkan. Bahkan kalau misalkan sampai merusak pagar atau tanaman di halaman depannya Bapak ya kita nanti ganti. Sampai Pak Diripto sampai segitunya katanya. Karena tetangga yang satu ini kayaknya memang agak beda karakternya Pak Jack. Akhirnya setelah beberapa minggu, beberapa bulan, rumah yang dibangun Pak Diripto itu sudah mulai menampakkan wujudnya. Walaupun belum sepenuhnya selesai ya, masih batanya juga masih belum diplester. Tapi kelihatan banget kalau rumah itu cukup tinggi dan cukup mewah lah dibanding rumah-rumah yang ada di sana. Padahal masih bentuknya itu masih ya belum tertutup sama sekali, masih kelihatan bata, kelihatan kolom-kolomnya, kelihatan atapnya pun gentengnya juga masih belum sempurna. Nah, ketika mereka lagi asik aktivitas di sana, Pak Diripto karena sudah mulai persiapan untuk penyelesaian proyek Pak Jack, otomatis dia kan juga mendatangkan tukang kan makin banyak. Semakin banyak tukang, baik itu yang dia untuk ngerjakan melester, untuk ngerjakan masang keramik, masang lain-lain cukup banyak itu. Otomatis jumlah tukangnya cukup banyak dan Pak Diripto pun sampai menerapkan rencana kita harus kerja lembur. Karena kalau tidak lembur ya kerjaan kita tidak akan selesai. Untungnya si pemilik rumah ini juga dia sudah mempersiapkan segala hal. Bahkan dia itu waktu proses konstruksi baru berjalan, dia itu sudah kayak menyiapkan aliran listrik, meteran listrik gitu, supaya kalau Pak Diripto butuh listrik di sana ketika pekerjaan sudah lewat konstruksi itu bisa menyala. Bahkan dia juga sempat membuatkan sumur di situ, di tanahnya itu. Jadi benar-benar Pak Diripto ini sudah disiapkan semuanya Pak Jack. Baik dari listrik sampai air buat kerja, itu komplit semua. Makanya Pak Diripto pun tidak canggung kalau tidak terlalu berpikir banyak kalau dia harus mempersiapkan lembur. Cuman memang karena untuk lembur dan pekerja ini dia harus menyiapkan tempat untuk tidur anak buahnya. Maka dia pilih 2 kamar di lantai bawah yang kebetulan bentuknya sudah agak jadi, walaupun tanpa jendela, tanpa keramik yang terpasang, anak-anak bisa tidur di sana. Bahkan Pak Diripto sendiri merasa kalau perlu ya dia ikut menginap di sana, menemani anak buahnya. Jadi dia nggak pulang karena memang walaupun
sebagai mandor ya dia bisa saja pulang kapanpun ya. Tapi karena Pak Diripto ini merasa dengan anak buahnya ini sudah seperti keluarga, ya dia tetap ikut nginep di sana. Apalagi pekerjaan waktu itu sudah persiapan finishing, termasuk Pak Diripto ini juga memanggil salah satu tukang seniornya ya. Jadi Mbah Rejo, mungkin teman-teman yang menyimak beberapa kisah horor proyek sudah paham siapa itu beliau ya. Jadi beliau tukang cat, tukang finishing, usianya sudah lebih sepuh dari Pak Diripto. Dia memang spesialis untuk menyelesaikan pekerjaan pengecatan ya. Jadi ya memang datangnya terakhir-terakhir kalau persiapan finishing Pak Jack. Nah akhirnya di sana mereka mulai beraktivitas. Ketika mereka asik lembur untuk awal-awal kalinya ya, jadi Pak Diripto menerapkan bahwa kita mulai minggu ini lembur semua ya, jadi tinggal di sini, kita nggak usah pulang. Nah, di awal-awal itu mereka menjalani dengan semangat lah, karena ada tambahan tukang baru, terus juga dengan adanya lembur otomatis mereka pendapatan juga bertambah gitu loh. Nah salah satu pekerjanya Pak Diripto ini untuk hiburan selama mereka bekerja lembur, otomatis kan ada yang membawa ya sarana hiburan lah Pak Cek, ada yang membawa radio, termasuk juga dia membawa alat musik MP3 gitu, zaman segitu kan masih ada ya, seperti itu ya. Dia kemudian mendengarkan. Jadi selama mereka bekerja lembur sambil nyetel musik. Nah, karena mereka finishing itu ada 2 lantai, jadi ada 2 grup pekerja, yang di lantai atas sama yang di lantai bawah. Kebetulan yang di lantai atas itu orangnya tidak terlalu banyak, karena memang ya di atas itu masih plafon belum terpasang, sementara di bawah itu masih banyak pekerjaan kayak nyambung-nyambung saluran-saluran untuk buangan air itu yang harus dilakukan pada waktu itu. Jadi di lantai 2 ini hanya beberapa orang, yang penting untuk melengkapi apa yang bisa dikerjakan lah di sana. Nah itu salah satu anak buahnya yang tadi bawa piranti elektronik ini sempat ya agak salah tingkah gitu. Jadi teman-temannya itu memperhatikan dia itu, ini satu tukang ini kok dari tadi kok bingung aja sama piranti elektronik yang dia bawa. Jadi alat pemutar musiknya itu kok kerja terus dibetulin lagi, kerja kok dibetulin lagi. Ditanya dia, kalau kerja itu mending nggak usah deh pakai alat musik, didengarin sendiri gitu. Kamu lepas aja yang nancep di telinga itu, biar kita semua bisa dengar gitu. Emang ada apa kok dari tadi sibuk aja dengan barang sepele gitu. Akhirnya dia cerita, perasaan aku selama pakai dengarkan ya lagu-lagu ini kok normal-normal aja. Cuman malam ini kok nggak pernah jatuh ini benda, nggak pernah kebentur atau apa. Aku dengar lagu itu kok seperti ada suara orang menggereng gitu. Jadi ada suara menggeram, dan geraman itu bukan geraman binatang atau apa, tapi seperti suara orang yang menggeram Pak. Jadi orang yang menggereng gitu. Ya teman-temannya, apa-apaan ini, paling kamu cuma iseng, mungkin yaitu yang kamu bawa itu sudah rusak, mungkin sudah usang. Biasa kan kamu beli di loaan ya, itu bercandanya teman-teman, jadi beli barang bekas lah. Ya itu bagi tukang-tukang dan bagi kuli-kuli itu sudah wajar bercandaan seperti itu. Tapi ya karena dia masa bodoh, ya udah cuek aja, dan akhirnya dia terus mendengarkan musik yang ada di telinganya, walaupun beberapa kali dia harus berhenti kerja karena alat musik itu tiba-tiba ya itu tadi seperti ada orang menggereng gitu. Akhirnya dia sampai pukul 10 malam pekerjaan selesai, mereka kan waktunya istirahat. Nah akhirnya ya satu demi satu mulai membersihkan diri. Ada yang tadi belum makan malam ya mulai makan malam, ada yang meluangkan waktunya karena sudah beristirahat, mereka mulai merokok. Tapi karena memang kamar mandi darurat yang ada itu di lantai 1, mereka semua baik yang grup lantai 1 maupun grup lantai 2 itu semua turun ke bawah. Mereka bersih-bersih dan aktivitas untuk persiapan mereka mau istirahat. Jadi kan di lantai bawah itu ada 2 kamar, itu yang nanti dipakai oleh Pak Diripto dan pasukannya itu istirahat di sana Pak Cek. Jadi ya katanya Pak Diripto itu satu kamar ukuran 3x4 itu bisa untuk hampir 8 atau 9 orang itu dalam satu bilik, satu kamar seperti itu.
Mereka semua asik beristirahat, ada yang merokok, ada yang bercanda, ada yang menikmati obrolan, ada yang juga sekedar menelpon keluarga atau ber-SMS dengan keluarga, ya artinya mereka sudah selesai kerja lah untuk malam ini gitu. Ketika mereka sedang asik bekerja, tiba-tiba di lantai 2 itu terdengar seperti bahan itu jatuh, Pak Jack. Gerubiak gitu. Dan itu mereka tahu betul loh, itu apa itu yang jatuh di lantai 2. Bukannya tadi itu kita datangkan bahan gipsum ya, plafon gipsum ya. Iya, tadi siang itu baru datang itu beberapa lembar. Jadi plafon gipsum kan bentuknya lembaran yang agak besar itu Pak Jack ya, 1 meter kali 2 meter itu ditaruh berdiri, disandarkan ke dinding biasanya. Dan yang kebetulan tadi naruh di sana itu, bawa ke lantai 2 itu anak-anak kuli. Jadi ada bagian sendiri yang memang angkut-angkut ke atas. Waduh, itu kok bisa jatuh itu? Siapa tadi yang naruh? Ya agak marah juga Pak Diripto ya, karena naruh barang kok kayaknya nggak bener gitu sampai bisa jatuh. Padahal ya nggak ada angin, nggak ada apa-apa gitu. Berarti naruhnya yang salah ini anak-anak, gitu pikirnya Pak Diripto. Ayo, siapa tadi yang naruh gipsum di atas itu, kok bisa ambruk itu? Akhirnya ada yang bagian ngecek ke atas lah, karena kuli yang masih muda ini tadi merasa bertanggung jawab ya, karena dia dan temannya tadi yang naruh itu barang-barang ke atas. Padahal sudah disusun rapi, disandarkan ke dinding, bahkan masih diganjal dengan kayu, kok bisa jatuh gitu pikirnya. Tapi karena dia merasa itu adalah tanggung jawab dia, ya dengan agak malas dia naiklah ke atas. Karena memang di atas kan lampu kan masih belum terpasang pun ya kalau lagi kerja. Jadi kalau lagi selesai lembur, lampu itu dimatikan Pak Jack. Dia itu naik ke atas sambil membawa alat penerangan dari kayak senter kecil gitu. Naik ke lantai 2, dia ngecek di posisi di ruangan di mana tadi dia dan temannya itu menaruh papan-papan gipsum. Sampai di sana, loh, kok perasaan masih berdiri semua? Yang jatuh tadi apaan gitu ya? Dia benar-benar bingung. Tadi ada yang barang jatuh itu seperti papan yang dirobohkan gitu. Tapi ini dicek masih berdiri semua, masih bersandar di dinding semua. Dia pun memastikan mendekati papan gipsum itu, dia hitung lagi satu demi satu. Kok nggak ada yang rubuh ya? Ini masih komplit, jumlahnya sesuai dengan yang datang tadi. Dia penasaran, barangkali ada barang lain yang salah naruh, atau mungkin dia takutnya di bagian atap itu ada genteng yang jatuh atau gimana. Karena kan bahan gipsumnya ini kan untuk menutup plafon Pak. Jadi ya genteng sama rangka itu masih terlihat lah dari bawah itu. Dia senter-senter ke atas kok nggak ada apa-apa gitu. Lagi asik-asik senter-senter ke sekeliling, tiba-tiba dia itu mendengar suara kayak orang menggereng gitu. Gitu. Tapi gerengannya itu bukan gerengan binatang. Jadi ya mungkin yang seperti dirasakan oleh temannya yang punya alat musik MP3 tadi ya. Menggeram, jadi bingung dia. Ini kok ada suara seperti ini. Ketika dia mencari alat sumber suara di salah satu kamar, di situ itu kan masih temboknya kan masih bentuk bata ya, belum dilapis oleh plester oleh apa. Kondisinya juga gelap di lantai 2. Dan kondisinya waktu itu memang belum ada pintunya juga itu kamar. Nah, ketika dia mengarahkan senter ke sana, dia itu melihat seperti sosok, semua itu berpakaian serba putih gitu Pak. Dan di kepalanya ada kuncirnya. Sosok itulah yang mengeluarkan suara menggereng tadi. Dan semakin dia menyerotkan senter ke arah sana, sosok itu semakin menampakkan jelasnya. Semakin jelas memang yaitu ada sosok pocong yang bersembunyi di lantai 2. Kagetlah si orang muda ini, kuli muda ini benar-benar kaget, menjerit, dia lari, bahkan lewat tangga itu 2-3 anak tangga itu dia turun itu langsung sekali loncatan sambil berteriak pocong gitu. Kagetlah semua orang-orang. Si kuli muda ini turun, dia dengan nafas ngos-ngosan dan setengah ketakutan. Beberapa tukang yang lain merasa dia tadi di lantai 2 sendirian berteriak seperti itu. Tukang-tukang lain pun bergantian naik ke atas sambil membawa
penerangan seadanya gitu. Mereka ngecek di mana, di kamar paling depan gitu. Diceklah kamar yang tadi dilihat penampakan itu, sudah nggak ada. Kok nggak ada ini? Wah, jangan-jangan kamu ngantuk gitu. Enggak, tadi itu aku mendengar suara seperti orang yang menggereng. Kemudian aku lihat di sana ada penampakan seperti itu. Nah terus tadi yang barang jatuh, nggak ada sama sekali barang yang jatuh. Di atas itu dipastikan bahwa papan-papan gipsum yang tadi dia tata, yang kedengarannya seperti ambruk, itu semua masih utuh, jumlahnya juga masih sama. Ya enggak tahu apakah barang yang jatuh tadi itu memang suara beneran benda jatuh atau hanya suara yang ditimbulkan oleh kemunculan makhluk tadi gitu. Nah, ini orang-orang kan saling pandang ya. Nah, si pemilik alat musik tadi itu sempat berkata, berarti suara gerengannya seperti kayak gini ya? Iya, betul. Nah itu tadi yang kedengaran di alat musik saya. Tadi aku waktu di posisi lantai 2 juga mengalami hal yang sama. Tapi memang aku tidak melihat penampakan apa-apa. Nah pada saat mereka semua pada bingung gitu, Pak Diripto ini langsung merasa kayaknya aku perlu bertanya ini pada Mbah Rejo ini, ada apa ini? Ketika dia mau bertanya, loh Mbah Rejo kok sudah nggak ada gini. Ya di antara kerumunan orang-orang yang panik dan menenangkan kuli yang tadi dari lantai 2 ini, Mbah Rejo tidak nampak di situ. Akhirnya Pak Diripto, oh ini Mbah Rejo kemana? Tadi keluar Mbah Rejo. Oh iya, akhirnya Pak Diripto dan beberapa tukang ya keluarlah mencari Mbah Rejo. Karena biasanya kalau ada sesuatu gini, Mbah Rejo yang pertama kali mengetahui Pak Jack. Karena memang orang tua ini lebih paham lah, dia lebih peka daripada Pak Diripto. Pak Diripto memang kadang-kadang juga peka terhadap hal seperti itu, tapi kali ini dia sama sekali nggak merasa ada sesuatu. Justru dia ingin bertanya kepada Mbah Rejo, ini ada apa ini? Dulu dari awal sampai proyek ini memasuki finishing itu kok nggak ada masalah apa-apa selama 2-3 bulan. Lah ini proyek mau finishing tinggal beberapa minggu lagi, tinggal 2 bulan lagi, mungkin kok ada sesuatu seperti ini gitu. Dan ternyata Mbah Rejo kok sudah keluar rumah duluan, ada apa ini? Pak Diripto berjalan keluar ditemani oleh beberapa tukang itu, dan beneran Mbah Rejo itu ternyata sudah berada di luar rumah Pak Jack, di luar rumah proyek itu tadi, rumah yang dibangun itu tadi. Dia cuma diem aja di depan rumah, dan posisinya dia itu berada di saluran air selokan yang berada tepat di depan pagar rumah yang pagar proyek yang rumah dibangun itu Pak Jack. Jadi dia berada di sana sambil masuk ke dalam selokan. Ya otomatis kan Pak Diripto dan tukang lain kan juga bingung gitu. Loh, kok sampean ada di situ gitu? Ini loh anak-anak di dalam ini ada masalah gitu. Mbah Rejo malah ya tanpa ekspresi gitu, karena memang orangnya jarang berekspresi katanya Pak Diripto. Dia cuma bilang, iya tadi dari awal aku sudah mikir ini kayaknya ada yang gak beres beberapa hari terakhir ini. Gak beres gimana Pak gitu? Ya sudah kita masuk ke dalam aja katanya Mbah Rejo gitu. Dia nyampe ke dalam, dia tidak ingin bercerita ke banyak tukang ya, hanya beberapa tukang yang sudah senior lah termasuk Pak Diripto gitu. Dia sempat bercerita. Tadi ketika kejadian pertama, aku sudah merasa nggak enak. Kejadian pertama itu yang salah satu orang ada masalah di lantai 2 dengan piranti musiknya tadi Pak Jack. Piranti MP3-nya tadi. Cuman aku pikir kayak biasanya, hanya sekedar lewat atau sekedar Tapi kalau ini tadi kejadian seperti ini kayaknya ya, ini ada yang aneh. Kenapa kok dia bisa nyampe di sini ya? Mbah Rejo itu cerita seperti itu sambil menunjukkan sesuatu Pak Jack. Ternyata di selokan depan tanah yang dibangun rumah itu, dia itu menemukan kayak bungkusan kain gitu, kecil seperti bungkusan permen gitu. Ya itu tadi bungkusan permen itu bentuknya ya hanya diikat di atas bawah Pak Jack. Ya bentuknya mungkin sama seperti yang dilihat oleh tukang-tukang tadi. Dan menurut penuturan beliau Mbah Rejo ini tadi ya, bungkusan ini kayaknya isinya tanah kuburan.
Cuman dia tidak tahu, dia masih belum, entah dia tidak tahu atau entah dia tidak mau cerita gitu. Katanya Pak Diripto ya, dia hanya bilang, cuman bungkusan ini kok bisa nyampe di selokan kita, entah ini terbawa air, terbawa saluran air atau memang sengaja dibuang. Ya sudah, ini aja, ini sudah ndak ada masalah, ndak ada apa-apa. Tapi kalau bisa sekarang juga beberapa tukang itu yang masih muda diminta ini dibuang ke sungai aja. Di sungai mana, Mbah? Ya sungai yang sana aja, sambil menunjukkan sebuah sungai besar yang jaraknya nggak terlalu jauh dari komplek perumahan. Ya akhirnya malam itu Pak Diripto dan beberapa tukang lainnya merasa, wah ini kayaknya ada sesuatu ini di sini. Ya kita nggak usah berpikiran aneh lah, nggak usah berpikiran buruk. Siapa tahu mungkin barang itu tadi jatuh terus terbawa air, berhentinya tepat di depan tempat kita. Ya Mbah Rejo kayak istilahnya mendinginkan suasana lah. Akhirnya malam itu mereka semua cukup tenang karena Mbah Rejo bilang tenang ya, mereka tenang semua karena tukang senior ini cukup dipercaya lah sama teman-teman tukang yang lain katanya Pak Jack. Akhirnya mereka pun malam itu bisa istirahat, bisa cukup nyaman sampai akhirnya besok paginya itu melanjutkan pekerjaan yang sama gitu. Cuman ya pagi hari itu beberapa tetangga ya sempat komplain itu. Ada apa sih tadi malam kok jamnya istirahat, sudah waktunya tidur kok malah teriak-teriak, malah berlarian gitu. Ya Pak Diripto cuma jelaskan, oh enggak, itu kemarin teman-teman di atas itu ada yang lupa matikan kompor, ada yang lupa, ya istilahnya hanya basa-basi lah Pak Jack, supaya tetangga kiri kanan itu tidak terlalu merasa ada sesuatu di sana. Ya Pak Diripto mungkin sekedar mendinginkan suasana juga lah, ngikuti apa yang dianjurkan oleh Mbah Rejo. Nah kemudian setelah keesokan harinya mereka mulai bekerja, ternyata ya di hari berikutnya ini tidak seperti dugaan awal-awal itu Pak Jack. Ketika mereka sedang asik lembur sampai tengah malam, dan itu sudah menjelang malam ya, seperti kejadian yang kemarin itu ya. Ini mereka semua ini beristirahat. Mereka berpikir, wah kalau setelah kemarin barang itu dibuang oleh Mbah Rejo ya berarti sudah aman lah, nggak ada masalah apa-apa. Mereka itu beristirahat hingga larut malam. Ketika sedang asik tidur di tengah malam ya, kira-kira jam 1-an gitu, salah satu tukang ini ada yang kepingin buang hajat ke kamar mandi lah gitu. Ya dia sebenarnya masih terasa ya kejadian kemarin masih cukup membuat dia ketar-ketir gitu ya. Tapi karena kemarin sudah dibereskan lah, dia merasa oh kayaknya nggak ada masalah lah. Lagi pula dia mau membangunkan orang-orang juga dia sungkan karena dia tukang senior ya. Akhirnya dia pergi ke kamar mandi sendiri. Nah waktu itu kan kamar mandi kan masih belum jadi sepenuhnya Pak Jack ya. Ya mereka memang untuk saluran pipa-pipa sudah dipasang, tapi di kamar mandi itu pintunya masih pintu darurat. Jadi ya ditutup seadanya, bukan pintu yang nanti dipasang untuk pekerjaan selesai ya. Dia itu menutup pintu, kemudian buang hajat di sana. Nggak berapa lama setelah selesai, dia ini ingin membuka pintu yang hanya terbuat dari triplek ini. Lah, karena tadi dari awal memang karena pintu itu darurat, itu bukanya itu nggak ke dalam, bukanya itu keluar katanya Pak. Dia itu berusaha dorong, ini kok sepertinya berat banget ya. Apakah pintu ini dikunci oleh teman-teman dari luar? Dia merasa jengkel juga. Masa sih ada anak-anak ini kok ngerjai orang tua kayak aku, pikirnya dia itu gitu. Dia berusaha dorong itu pintu triplek darurat itu supaya terbuka keluar. Nah dengan tenaga penuh dia sampai ya hampir terpeleset di dalam kamar mandi katanya. Dia dorong, itu ada sela terbuka sedikit saja. Dan dia benar-benar kaget setengah mati Pak Jack. Karena dari sela-sela kegelapan di mana dia berusaha mendorong pintu itu keluar, di depan itu ada sosok yang seperti diceritakan kejadian kemarin itu. Jadi ada sosok pocong itu yang berusaha menahan pintu itu supaya dia tidak bisa membukanya dari luar. Akhirnya dia berteriak-teriak minta tolong. Dia tidak menyadari sepenuhnya apakah ini pocong atau temannya, karena
bayangan dia waktu itu ya antara dua, kalau ini bukan hantu yang kemarin terlihat di lantai 2, ini pasti teman-temannya yang nakutin dia, pikirnya dia gitu. Dia berusaha dorong sambil berteriak-teriak. Akhirnya ya beberapa orang pun keluarlah dari kamar. Tapi anehnya orang-orang ini nggak ada yang berani nolong. Karena apa yang mereka lihat itu ya daun pintu kamar mandi itu memang ditindih oleh tubuhnya pocong yang kemarin itu, Pak Jack. Dan itu cukup lama sampai akhirnya ya seperti biasa Pak Deripto dan Mbah Rejo pun ikut terbangun. Ketika itu juga semua lampu dinyalakan dan sosok itu menghilang. Ketika pintu itu dibuka ya cukup ringan. Jadi tukang itu merasa tadi itu apa sih yang menghalangi pintu? Akhirnya beberapa tukang yang pertama kali melihat itu bercerita, tadi itu yang di depan pintu itu ada pocong, Pak. Pocong itu kayaknya bersandar di pintunya kamar mandi. Loh, kok masih ada gitu. Mbah Rejo pun juga berpikir, wah ini berarti memang sengaja. Barang yang kemarin ada di depan itu sudah dibuang. Tapi kok ini masih balik lagi nih. Akhirnya ya sudah, malam ini semua nggak usah khawatir lah. Tetap istirahat saja, biar aku nanti yang beresin, katanya Mbah Rejo seperti itu. Ya akhirnya orang-orang semua itu istirahat. Entah apa yang dilakukan Mbah Rejo, dia cuman malam itu hanya ada di kamar tidur, ya enggak tidur lah. Ya hanya seperti duduk-duduk santai sambil merokok gitu, Pak Jack. Ya bagi orang-orang tukang-tukang yang lain ya dia merasa, wah ini Mbah Rejo ini kok katanya mau melakukan sesuatu, tapi kok malah duduk santai sambil merokok gitu. Ya mereka yang penting kalau Mbah Rejo sudah bilang kan melakukan sesuatu, walaupun duduk santai merokok tanpa ekspresi, ya bagi mereka itu sudah cukup. Yang penting Mbah Rejo malam itu nggak tidur, berjaga gitu. Jadi mereka masih bisa istirahat. Nah, kejadian 2 malam itu cukup menghebohkan, dan sekali lagi Pak Deripto pun harus berbasa-basi lagi kepada para tetangga atas keributan tadi malam itu. Ya dia bercerita lah, memang anak buah saya tadi malam memang ada masalah, lupa matikan mesin lah, lupa matikan rice cooker lah. Jadi banyak alasan yang dipakai oleh Pak Deripto supaya tetangga kiri kanan ini tidak terlalu bingung dan komplain dengan kejadian yang tiap malam dialami oleh anak buahnya. Sampai akhirnya setelah Mbah Rejo semalaman tidak tidur, memang ada efek, Pak Jack. Ya besok malamnya tidak ada masalah yang dialami Pak Deripto dan krunya dan timnya. Semua berjalan normal, semua berjalan baik-baik saja. Teror selama 2 hari itu tidak berulang. Ya mereka benar-benar bersyukur lah setelah barang benda berupa kain yang diikat sudah dibuang. Terus kemarin Mbah Rejo juga semalaman gak tidur, ternyata cukup berefek. Mereka bekerja juga hawanya itu terasa nyaman gitu. Terus ketakutan akan hal-hal yang tidak baik itu mereka buang jauh-jauh. Sampai akhirnya pekerjaan berlangsung lancar. Mereka pun sudah mulai menyiapkan untuk pemasangan plafon dan lain sebagainya. Beberapa hari kemudian mereka bekerja lembur untuk memasang plafon, Pak Jack. Ketika asik memasang plafon di tengah malam ya, kira-kira jam 9 gitu. Di lantai 2 ini kan mereka biasanya masang plafon itu di lantai 2 dulu katanya, Pak Jack. Jadi nanti menyusul baru turun ke bawah. Ya di lantai 2 ini ada krunya Pak Deripto itu yang asik. 2 orang itu memasang plafon di rangka-rangka yang sudah dibuat ya. Jadi ada satu orang itu menahan papan gipsum, satu orang lagi itu yang memaku atau mengebor ke rangka yang sudah disiapkan. Jadi ya harus butuh 2 orang gitu. Keduanya ini naik ke kayak semacam tangga gitu. 2 tangga yang dijadikan berjajar, terus atasnya diberi kayu untuk tempat mereka berpijak gitu. Yang satu menahan lembaran gipsum, yang satu lagi itu mengebor pakunya gitu. Ya awalnya semua berjalan lancar deh di salah satu kamar yang kemarin ada pocong itu ya. Jadi kamar di situ sudah mulai di finish, sudah selesai, temboknya sudah selesai di plester. Sekarang mereka masang plafon untuk menutupi langit-langit kamar gitu. Ketika mereka hampir selesai, ada salah satu titik di dekat pintu
Itu yang tinggal hanya setengah lembar plafon saja Pak Jack, setengah lembar gipsum saja. Lah ini 2 orang ini kerja ini nggak selesai di titik itu. Bahkan mulai jam setengah 9 sampai jam 9 itu kok nggak beres-beres gitu. Katanya permasalahan itu ketika dia lagi yang satu orang nahan papan gipsum, satu orang lagi itu kan ngebor. Itu katanya nggak bisa, bornya itu nggak bisa masuk gitu. Entah ada masalah apa ini ya, bornya kok nggak bisa nembus. Padahal dia sudah pakai di tempat lain itu bornya itu masih bisa, tapi hanya di titik itu kok bornya kok nggak bisa masuk gitu, nggak mau menembus papan gipsum itu. Dia sampai berkali-kali menghabiskan paku bor itu untuk menyelesaikan satu titik itu. Bahkan temannya yang bagian kuli ini, yang bagian nahan itu katanya sampai capek. Capek aku Cak, tanganku ini loh lelah ini nahan gini terus ini. Iya sebentar, tak lepas dulu ya. Kenapa sih, ini posisinya sudah pas, nanti kalau papanya kamu turunkan lagi ya nyeting lagi ini nanti. Capek tanganku Cak. Ya sudah lepas saja. Jadi ya tukangnya yang bawa bor ini mau nyiapkan masang paku, si kuli yang tadi bantu nahan papan ini, dia kan menurunkan papan ya. Ketika asik menurunkan papan ini dia langsung kayak terdiam, terpaku gitu Pak Jack. Karena ketika langit-langit ini diturunkan, dia itu melihat di posisi bawahnya atap itu kan banyak rangka di situ ya, rangka kayu itu, rangka kayunya untuk atap. Kok ada orang kayak perempuan gitu pakai baju putih, rambutnya panjang. Kok dia duduk ya di kuda-kudanya atap ini. Ya dia cukup lama diam saja kayak melamun gitu. Ketika makin diperhatikan, kok wanita ini kok sama-sama ngeliatin dia gitu. Matanya kayak menyorot tajam, warnanya merah itu memandangi dia terus. Dan tahu-tahu wanita ini seperti terbang, meloncat turun itu menabrak dia Pak Jack. Bruk, kaget dia. Yang dia rasakan itu bukan ada tubuh orang menimpa gitu. Dia tidak merasakan itu. Tapi yang dia rasakan itu seperti ada angin yang cukup dingin itu menghempas ke tubuhnya. Akhirnya dia pun terlempar, jatuh dari pijakannya tangga itu tadi, jatuh ke bawah tertimpa gipsum, bruak. Dan setelah tertimpa itu dia tidak sadar. Panik orang-orang. Mereka semua berlarian, ada apa? Siapa yang jatuh gitu. Ya rekannya yang tukang bagian ngebor tadi juga kaget. Bahkan ketika temannya kulinya ini tadi jatuh, alat bornya yang ada paku-pakunya untuk ngebor itu hampir menjatuhi temannya yang jatuh tadi. Jadi ya dia hampir mencelakai temannya juga. Untungnya dia masih bisa berpegangan. Dia cepat turun dari tangga, melihat kondisi temannya, ternyata ya yang tadi itu pingsan. Akhirnya berusaha disadarkan, dikasih minum. Mbah Rejo pun juga kaget, kok ada yang sampai celaka gini ya. Dia sempat penasaran juga apakah memang ini karena dia kecapean atau apa, atau mungkin karena ada faktor lain. Mbah Rejo mulai merasa ada yang tidak beres Pak Jack. Termasuk dia mengkode Pak Deripto, ya mungkin yang lain suruh hati-hati dulu, mending kita berhenti dulu aja, ini masih jam 9, biasanya kita stop jam 10, kalau bisa udah deh jam 9 kita stop dulu aja, katanya gitu. Akhirnya si kuli yang tadi jatuh membawa gipsum dan tertimpa gipsum tadi itu, dia sudah sadar, barulah dia bercerita. Tadi itu ketika memaku gipsum ini ke rangka itu nggak pernah berhasil, sampai akhirnya aku kecapean megang, aku turunkan. Lah kok di atas itu kok ada perempuan, ini kok bisa naik di atas, terus ngapain juga dia di atas gitu. Dia tahu-tahu terbang dan nubruk aku gitu. Akhirnya Mbah Rejo pun ya merasa, oh berarti memang ini benar-benar nggak beres ini, berarti dari kemarin itu ada yang iseng. Berarti ya dugaannya dia selama ini memang benar adanya, bukan hanya sekedar lewat lagi Pak Jack, memang sengaja dikirim gitu. Ya sudah, sekarang gini aja, mulai malam ini kalau kita lagi lembur, kita sebelum lembur ya sebaiknya berdoa dulu semua. Jadi istirahat sebelum lembur itu kita doa dulu. Besok pagi pun walaupun kondisi kerja normal, tidak malam hari, sebelum kerja kita berdoa dulu bareng. Terus yang paling penting, nanti malam semua tidur di kamar masing-masing, dan kalau keluar jangan sendirian, kata Pak Duripto.
Terus dia menyuruh salah satu kulinya itu untuk membeli kayak air mineral botolan gitu Pak Jack. Karena kan malam itu pekerjaan dihentikan kan ya. Akhirnya dia itu meminta kuli itu untuk membeli air mineral botolan. Ya akhirnya kuli itu datang dan malam itu Pak Deripto entah apa yang dia lakukan dengan air mineral tadi ya. Dia sepertinya mungkin hanya sekedar berdoa sambil membuka air mineral tadi. Setelah itu dia masuk ke kamar-kamar tempat mereka istirahat. Jadi 2 kamar darurat. Sebenarnya ya kamar untuk rumah itu sih, tapi karena belum di finishing jadi dipakai untuk tidurnya tukang-tukang ya. Dia itu menyiramkan air tadi ke sekeliling dinding kamar bagian dalam. Termasuk ya pintunya yang masih lowong ya tanpa ada daun pintunya. Jadi untunglah 1 botol air mineral tadi itu cukup untuk menyiram keliling 2 ruangan tadi. Dan Mbah Rejo pun berpesan sekali lagi ya itu tadi, kalau nanti istirahat tidur malam gak usah keluar dari kamar. Kalau memang ada butuh ke kamar mandi jangan sendirian. Karena dia sempat bercerita sebenarnya sosok tadi itu ingin masuk ke si kuli ini tadi, supaya biasanya kalau sudah masuk seperti itu si kuli ini akan kesurupan. Katanya Mbah Rejo seperti itu. Karena itu dia berharap kalau ada tukang yang mau kamar mandi atau keluar ngapain gitu jangan sendirian, harus 2 orang. Tapi Mbah Rejo belum bercerita bahwa kejadian-kejadian ini memang sengaja didatangkan dari luar. Mbah Rejo belum bercerita. Dia hanya bercerita ke Pak Deripto saja sebagai kepala di situ ya, kepala tukang di situ. Nah, sampai akhirnya malam itu mereka merasa dengan adanya upaya dari Mbah Rejo tadi kayaknya mereka bisa istirahat dengan tenang deh. Yang penting nggak melanggar pantangan tadi ya, keluar dari kamar sendirian, itu aja. Mereka semua beristirahat. Ketika malam hari itu Pak Deripto ini mengalami Pak Jack, dia sendiri yang mengalami. Ketika asik tidur, dia itu mendengar seperti suara anak ayam. Jadi suara anak ayam itu pelan gitu, cip 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 cip. Pak Deripto sempat penasaran, waduh, ini malam-malam kok ada suara anak ayam ini. Kayaknya ini ada yang nggak beres. Pak Deripto kan juga memang ada sedikit kepekaan ya terhadap hal-hal seperti itu. Dia mulai terbangun dari tempatnya dia beristirahat. Dia sambil membawa penerangan, dia memang keluar dan di luar memang selama beberapa kejadian itu Pak Deripto dan anak buahnya memang sengaja tidak mematikan lampu Pak Jack. Jadi di semua ruangan itu penerangan itu masih tetap ada walaupun tidak seterang ketika mereka bekerja lembur. Dia keluar, didengarkan suara anak ayam itu kok sepertinya dari halaman belakang, tapi kemudian pindah ke halaman depan. Gitu aja terus menerus dan tidak ada sama sekali sosok makhluk yang lewat di depan Pak Deripto. Dan kemudian suara itu lenyap. Ya bagi Pak Deripto, oh berarti ya memang hanya sekedar lewat saja. Dia juga karena kan kebetulan dia satu kamar dengan Mbah Rejo ya, dia melihat Mbah Rejo kok masih santai tidur, kok nyenyak, ya berarti aman, tidak ada masalah. Dia pun lanjut tidur lagi. Nah di kamar satunya kebetulan ada salah satu tukang ya, sebut saja Udin gitu ya. Kamar satunya ini posisinya di bagian belakang rumah Pak Jack, menghadap halaman belakang rumah yang nantinya dipakai rencana untuk taman. Nah di sana itu memang ada jendela cukup besar, itu masih belum ada daun jendela. Jadi di jendela itu hanya dikasih penghalang berupa kayu gitu aja. Nah kayu biasanya itu disilangkan di posisi daun jendela yang belum ada kacanya, itu dipakai untuk tukang-tukang itu untuk ya mohon maaf itu menaruh pakaian itu hanya ditaruh di situ aja, disampirkan atau dicantolkan di papan-papan kayu penghalang itu tadi. Nah si Udin ini tadi ketika asik tidur dia itu mendengar suara anak ayam gitu. Ini kok ada anak ayam ya? Dia bangun dari tempat tidurnya, masih posisi duduk. Kebetulan dia posisinya itu paling pinggir dengan jendela. Dia itu duduk, suara anak ayam ini kok nggak ada, kok kayaknya ada di dalam kamar gitu. Tapi ya kok hanya aku yang dengar, teman-temannya itu pada tidur semua ya. Tapi suara anak ayam itu nyaring sekali, cip 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 cip. Dia dengan mata masih mengantuk,
melihat sekali lagi dia mengucek-ucek mata. Memang di kamar nggak ada apa-apa, tapi kok seperti ada suara anak ayam gitu. Dan ketika dia menoleh ke luar Pak Jack, di jendela itu kok dia itu bertatap muka dengan sosok seperti wanita yang pakai baju putih itu tadi ya. Ya mungkin seperti kuntilanak itu ya. Jadi rambutnya itu panjang. Dia itu kedua tangannya itu berusaha menggebrak-gebrak posisi kayu yang memang disilangkan di jendela itu Pak Jack. Dan sambil memukul-mukul kayu tapi tidak ada suara sama sekali. Yang ada hanya suara anak ayam itu tadi, terus makin nyaring, seolah-olah hanya telinganya si Udin aja yang mendengar. Tapi sosok itu terus menggebrak-gebrak dengan kuku-kukunya yang panjang itu berusaha menggapai dan meraih Udin yang saat itu lagi terbangun dari tidur di pinggir jendela. Dan yang bisa dirasakan Udin waktu itu, dia hanya diam saja Pak Jack, karena untuk berteriak dia tidak mampu, untuk ya melarikan diri atau kabur berlari dari situ dia tidak mampu. Ya dia hanya diam dan pasrah dengan sosok itu kayak menggapai-gapai ke arahnya, berusaha meraihnya itu. Ya dia cuma diam dan pasrah. Mungkin pada saat itu dia merasa ya sosok itu mungkin tidak mampu masuk, karena ya bisa jadi tadi kan Mbah Rejo kan sudah memagari ruangan itu. Sampai akhirnya dia cukup lama terdiam seperti itu. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Mbah Rejo itu sudah keluar dari kamar sebelah, dan dia itu masuk di kamarnya di mana Udin itu mengalami kejadian itu tadi Pak Jack. Dan Mbah Rejo waktu itu hanya mengambil sebuah seperti kayak remah-remah kayak semen atau mungkin pecahan-pecahan bata, benda kecil itu. Entah apa yang dia ucapkan, entah apa yang dia baca, entah apa yang dia doakan, dia cuma melempar posisi jendela itu tadi dengan benda kecil itu tadi, dia lemparkan ke arah sana. Dan efeknya Pak Jack, tiba-tiba semua lampu, semua penerangan di dalam rumah yang masih dibangun itu langsung padam saat itu juga.